Istilah oligarki dewasa ini sering disebutkan oleh para politisi kita. Hal tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa negara ini memang sudah terjerumus ke dalam lubang oligarki. Apakah demikian? Mari kita berpendapat. Oligarki ini merupakan sebuah istilah yang familiar di kalangan aktivis mahasiswa dan juga para politisi di negeri ini. Karena oligarki ini sering digunakan untuk menggambarkan sebuah pemerintahan atau rezim yang memang dikuasai oleh segelintir orang. Karena memang pengertian oligarki itu sendiri secara umum merupakan sebuah pemerintahan yang struktur kekuasaannya itu dikuasai oleh segelintir orang. Dan segelintir orang ini merupakan sebuah kelompok yang tentunya minoritas, tetapi memiliki kekuasaan ekonomi yang jumlahnya itu hampir 90% ke atas. Oligarki ini bukanlah istilah bagi sebuah pemerintahan yang formal. Akan tetapi oligarki ini sering digunakan untuk bisa disebut mengolok-olok sebuah rezim yang memang kekuasaannya itu hanya dikendalikan oleh beberapa orang saja. Dan oligarki ini ternyata itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, oligarki ini memiliki kekuasaan yang besar dan sistematik, walaupun hanya dikendalikan oleh minoritas dalam sebuah negara. Yang kedua, oligarki ini punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan oleh pihak manapun dalam sebuah negara tertentu. Dan ternyata oligarki ini memiliki beberapa kategori atau tipologi. Yang pertama, ada oligarki panglima. Oligarki panglima ini muncul dengan kekuasaan yang memaksa. Karena oligarki panglima ini memiliki sumber daya militer untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada oligarki penguasa kolektif. Oligarki penguasa kolektif ini merupakan sebuah pemerintahan di mana orang-orang di dalamnya itu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam rangka memperbanyak kekayaan masing-masing pribadinya. Yang ketiga, itu ada oligarki sultanistik. Oligarki sultanistik ini itu merupakan sebuah struktur pemerintahan yang memiliki patron klien. Nah, dan patron kliennya ini adalah si oligarki tersebut. Jadi, si pemerintahan itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh si patron klien ini atau si oligarki ini. Dan yang terakhir itu ada oligarki sipil. Oligarki sipil ini tidak memiliki tentara, lalu tidak memiliki senjata juga. Akan tetapi oligarki sipil ini menitipkan kekuasaannya secara tidak langsung kepada lembaga pemerintahan gitu. Atau lembaga pemerintah yang memang secara hukum itu diakui. Lalu oligarki ini ternyata di Indonesia itu sudah berkembang sejak era Orde Baru. Dan di Orde Baru ini menurut pandangan saya itu merupakan oligarki sultanistik gitu. Karena pada rezim tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa bahkan ketika Soeharto itu dilantik, orang yang beberapa jam ke depan, orang yang diundang untuk datang itu adalah IMF gitu, sebagai patron klien dari rezim ini gitu. Lalu kondisi oligarki yang sultanistik itu telah melenceng daripada cita-cita demokrasi yang kita harapkan, yaitu demokrasi yang distribusi kekuasaan dan distribusi ekonominya yang merata. Tetapi oligarki sultanistik ini
ketika berkembang sejak era Orde Baru, kemudian pada saat hampir mendekati tahun keruntuhannya itu berubah menjadi oligarki penguasa kolektif. Dan tidak selesai pada era Orde Baru, ternyata pasca reformasi pun para oligarki ini itu tidak hilang sampai ke akar-akarnya. Mereka itu hanya melakukan sebuah transformasi, juga adaptasi terhadap perkembangan konteks politik di Indonesia. Itu terbukti bahwa konteks politik yang berkembang hari ini dan juga didorong oleh neoliberalisme itu menjadi kekuatan yang besar bagi para oligarki itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan secara konsep besar, kita harus mengakui bahwa oligarki ini bisa masuk ke tatanan negara kita itu karena adanya ketimpangan. Maka di sanalah oligarki itu masuk lalu mampu untuk mempertahankan kekuasaannya. Terlebih, sistem politik yang transaksional di negara kita ini sulit sekali untuk dihilangkan. Karena dengan sistem politik yang transaksional ini, oligarki itu mampu untuk menempatkan posisinya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu bisa kita buktikan pada kontestasi-kontestasi politik, bahwa setiap calon yang ikut berkompetisi itu modal untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya itu tidak merata. Mengapa demikian? Karena memang oligarki itu menginginkan hal tersebut. Karena para bandar-bandar ini tidak ingin permainan itu sama rata di antara semuanya. Karena ketimpangan adalah kemenangan bagi para oligarki tersebut. Lalu, oligarki yang berkembang di negara berkembang, tidak hanya di Indonesia, itu sangat berpotensi sekali kepada pengekangan hak sipil. Juga ketimpangan terhadap akses di bidang yang lainnya. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki keistimewaan secara politik, secara ekonomi, itu tidak akan pernah mendapatkan akses yang sama terhadap segala bidang tertentu seperti hukum, pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ternyata oligarki ini itu tidak akan pernah, bagi pandangan saya itu tidak akan pernah hilang di negara demokrasi. Karena mercusuar demokrasi itu kita sering menganggapnya Amerika, negara Amerika sebagai mercusuar demokrasi. Apakah di sana tidak ada oligarki? Tentu ada, karena Amerika itu adalah negara swasta. Oligarkinya itu lebih banyak. Akan tetapi, kita itu membutuhkan sosok pemimpin yang mampu meminimalisir peran daripada oligarki itu sendiri. Karena oligarki itu bisa dihentikan ketika sistem politik transaksional ini dihilangkan. Kemudian penegakan hukum itu lebih diperkuat. Karena akses langsung bagi masuknya oligarki itu adalah sistem politik yang transaksional. Karena transaksi itu tentu melibatkan modal yang begitu besar. Dan modal yang begitu besar itu hanya dimiliki oleh para oligark itu. Sehingga tidak sembarang orang yang akan mencalonkan diri untuk menjadi pejabat wilayah atau pejabat pusat di tingkat pusat itu harus memiliki modal yang besar. Harus berhubungan dengan bandar atau dikenal dengan istilah bohir. Itu pasti terjadi. Sehingga permainan kontestasi politik di negara ini itu akan dibuat timpang oleh kehadiran oligarki. Nah, karena alasan itulah oligarki itu mampu bertahan hingga hari ini. Maka dari itu perlu adanya sebuah regulasi tentang peraturan keuangan dari setiap partai politik untuk meminimalisir masuknya modal di luar daripada partai politik, dan juga untuk membuat posisi partai politik ini menjadi alat perjuangan yang sangat suci gitu. Karena ketika masuknya oligarki tentu akan dinodai
sehingga para pejabat ini itu hanya menjadi boneka-boneka oligarki. Maka tidak heran ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan misalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu selalu misalkan bertentangan dengan kehendak masyarakat gitu. Itu jangan heran karena memang sistem politik yang sedang kita mainkan hari ini itu memerlukan modal yang begitu besar. Maka dari itu, selama ada ketimpangan dalam sistem politik, dalam ekonomi, maka oligarki ini akan abadi dalam negara yang demokrasi. Mungkin itu pendapat tentang istilah oligarki yang belakangan ini sering diucapkan oleh para politisi kita. Lalu, apakah negara ini memang terindikasi ada keberadaan oligarki, atau itu hanya propaganda dari para oposisi dari politisi kita? Tulis komentar kalian atau pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.